Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Karima. Saya berkuliah di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Prodi Ilmu Komunikasi dan kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai pandangan hidup serta makna Pancasila sebagai pandangan hidup. Sebelum memasuki materi, kita harus tahu dulu apa itu Pancasila. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia, serta Pancasila juga merupakan rumusan atau pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia, dan juga sebagai landasan. Artinya, kita sebagai rakyat Indonesia harus mematuhi aturan hukum dan aturan-aturan di negara Indonesia sendiri. Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila itu sendiri terdiri dari 5 sila. Nah, untuk melakukan pandangan hidup, kita harus mengamalkan kelima sila tersebut. Yang pertama, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Artinya kita harus menghormati agama lain yang dianut oleh masyarakat lain, serta melaksanakan ibadah dan bertakwa kepada Tuhan sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Contohnya seperti agama Islam, kita harus melaksanakan sholat 5 waktu, mengaji, dan berselawat. Kedua yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya setiap warga negara diminta untuk memahami bahwa setiap manusia itu memiliki derajat yang sama. Nah, artinya memiliki derajat yang sama, yang membedakan hanyalah pekerjaan atau profesi, dan saling menjaga satu sama lain dan membantu sesama yang terkena bencana alam, dan membela kebenaran dan keadilan di negara, dan mempertahankan kedamaian negara kita agar tidak dijajah oleh negara lain. Ketiga yaitu sila ketiga, persatuan Indonesia. Kita harus menempatkan persatuan dan kepentingan negara di atas kepentingan diri kita sendiri, dan memiliki jiwa kepribadian yang rela berkorban demi membela bangsa negara Indonesia ini, dan mencintai bangsa dan tanah air, dan merasa bangga terhadap negara kita sendiri. Yang keempat itu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya kita tidak dapat memaksakan kehendak kita terhadap orang lain dan mengutamakan kepentingan negara dan orang lain. Terkadang kita dapat menemukan perbedaan pendapat dan cara pandang. Nah, untuk itu kita harus menyelesaikannya dengan cara bermusyawarah dan berdiskusi. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya kita dapat mengembangkan perbuatan luhur dengan cara kekeluargaan dan gotong royong, dan selalu bersikap adil. Dan kita juga harus seimbang antara hak dan kewajiban, dan juga menghormati hak-hak orang lain. Sini saya akan menjelaskan makna Pancasila sebagai pandangan hidup. Yang pertama yaitu bangsa Indonesia dapat menjadi bangsa yang mandiri dan berdiri kokoh sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Yang kedua yaitu Pancasila sebagai pedoman pemecahan permasalahan yang dihadapi. Yang ketiga, Pancasila turut sebagai pedoman bangsa Indonesia dalam membangun dirinya sendiri dan berhubungan dengan bangsa lain. Keempat itu sebagai kerangka acuan baik menata kehidupan pribadi atau berinteraksi di antara manusia dalam kehidupan bermasyarakat serta alam sekitar. Yang kelima itu menjadi penuntun dan petunjuk arah bagi bangsa Indonesia di segala kegiatan, aktivitas hidup dan kehidupan berbagai bidang. Bangsa Indonesia juga dapat turut mewarisi nilai budaya yang melandasi tata cara kehidupan di Indonesia sendiri. Sekian dan terima kasih atas waktunya untuk mendengarkan materi saya. Mohon maaf bila ada penyampaian dan penjelasannya yang kurang baik dan kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.